dan di sini saya akan jelaskan sedetail mungkin. Jadi saya pastikan cara yang saya terapkan ini pasti sangat mudah dan mudah ditiru dan pastinya teman-teman pemula pasti bisa. Saya pastikan pasti bisa. Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmoy BMC. Nah oke, untuk di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengkonsep bahan sancang teman-teman. Nah saya yakin kalau teman-teman mengikuti cara saya di sini pasti bisa ya untuk melakukan konsep bahan teman-teman. Nah yang seandainya teman-teman masih bingung melakukan konsep atau mengkonsep bahan bonsai teman-teman, jadi ikuti tips dari saya ini. Nah karena saya sudah menerapkan juga dari dulu ya. Nah jadi seperti apa caranya, dan pastinya teman-teman pasti bisa karena ini cukup mudah menurut saya. Nah itu untuk bahannya sendiri tidak mesti harus bergaya informal atau formal ya. Yang jelas di sini tuh kalau saya sendiri senangnya itu ya berbagi pengalaman. Nah contohnya misalnya seperti sekarang, karena saya juga sering kali mengalami kesulitan atau kebingungan dalam mengkonsep bahan itu sendiri. Nah itu hal yang sangat manusiawi ya, istilahnya kita sebagai pemula seperti itu. Nah oke, kita lanjut teman-teman, bagaimana caranya, dan di sini saya akan jelaskan sedetail mungkin. Jadi saya pastikan cara yang saya terapkan ini pasti sangat mudah dan mudah ditiru dan pastinya teman-teman pemula pasti bisa. Saya pastikan pasti bisa. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjut ke prosesnya teman-teman. Nah di sini kita bahas ya. Nah oke, kita mulai teman-teman, dan maaf ini agak sedikit silau ya karena mataharinya sangat terik. Nah di sini untuk cabang di belakang ini belum ada teman-teman. Ini belum ada pertumbuhan, dan ini tadi saya baru melakukan pengawatan ya, dan beserta ini. Dan kalau yang ini tidak bisa dijadikan cabang yang di belakang atau dimensinya ke depannya, tidak bisa karena ini dari cabang. Tetap itu untuk cabang yang di belakang kita harus mengambil dari batang utama atau batang terusan. Nah oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Nah di sini kita akan belajar mengkonsep bahan ini ya. Jadi sebentar saya geser dulu sedikit kameranya ya. Nah oke, ini saya sudah geser ya, kameranya agak ke pinggir. Nah jadi cara mengkonsep bahan seperti ini teman-teman bisa perhatikan gerak batangnya dulu ya. Nah terus teman-teman bisa lihat gambar di sebelah bonsai ini. Nah ini dia gambarnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan dan bandingkan dengan gambar di sebelah. Dan maaf ini saya pinjam untuk gambarnya, mungkin senior kita yang punya bonsai ini. Di sini saya hanya mengambil atau meminjam untuk untuk membuat konsep seperti itu. Nah teman-teman bisa perhatikan ya di cabang pertama ini. Nah begitu juga di cabang pertama dari foto bonsai yang sudah jadi ini. Nah di sini meskipun ini secara detail tidak sama. Nah jadi tidak ada pohon yang sama teman-teman. Dimanapun tidak ada pohon yang sama persis, hanya mungkin mirip-mirip begitu mungkin ada. Nah kita bisa mengambil dari konsep gerak dasar bonsai di foto bonsai ini yang di sebelah ini. Nah kita bisa ambil pertama, untuk di cabang pertama ini terlihat sangat besar sekali. Nah itu juga disesuaikan dengan fotonya, yang namanya kita mengambil contoh yang gerak dasar seperti itu ya. Nah di sini di gambar bonsainya itu ada gerakan juga menurun. Nah kita sudah di sini sudah ada teman-teman, kita sudah punya untuk digerakkan ke bawah. Nah ini
ini akan menjadi nilai plusnya dari bahan bonsai ini. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena yang sebelumnya ini terlihat sangat tinggi, untuk pohonnya ini terlihat sangat tinggi sekali karena besarnya tidak sesuai dengan ketinggian. Dengan adanya cabang yang menurun seperti ini, akan kesan tingginya itu atau kesan kurusnya itu akan sedikit tertutupi ya, atau mungkin tidak terlalu, kesannya tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, begitu juga di cabang kedua. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari ketinggian ini. Nah, perbandingannya dengan foto bonsai ini ya, perbandingannya. Nah, dari ketinggian ini, begitu juga terusan cabang terusan batang ini sangat tinggi sekali, sama persis dengan foto bonsainya. Nah, di sini kita bisa membuat agak mendatar, teman-teman. Jadi kedepannya kita bisa melakukan membuat mahkota itu di sini tetap lurus di sini, karena di sini akan ada cabang yang besar menjuntai seperti itu. Nah, seperti halnya foto bonsai yang tadi itu. Nah, untuk karena di sini cabangnya sangat besar, cabang pertama ini sangat besar, kita akan membuat semi mahkota di sini, seperti halnya foto bonsai yang kita ambil contohnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan tips dari saya ini bisa membantu teman-teman pemula ya. Jadi tips dari saya, teman-teman itu misalnya punya bahan seperti apa, formal, informal. Nah, itu teman-teman bisa cari foto bonsai yang sesuai seperti itu. Atau mungkin teman-teman pernah datang ke event, ke kontes-kontes. Nah, itu teman-teman bisa ambil fotonya. Teman-teman kan sudah punya bahan di rumah. Oh, ini kok persis ya gerakan batangnya seperti punya saya di rumah. Teman-teman perhatikan itu, jangan hanya perantingan rimbunnya aja, enggak, jangan. Perhatikan gerak batang atau mungkin gerak dasarnya. Kalau itu sama persis. Dan bahkan kalau itu misalnya mendapat best 10 atau apa namanya itu, apalagi best insu, teman-teman itu bisa ambil sebagai contoh seperti itu, teman-teman. Dan ini pun para senior kita juga sering menjelaskan ya, kita bisa mengambil contoh dari foto bonsai yang sudah ada atau yang sudah berprestasi seperti itu. Nah, oke, sampai di sini teman-teman paham ya. Jadi pada dasarnya di sini di channel ini tidak ada apa namanya senior ataupun junior, karena saya sendiri pun juga masih mengambil gambar dari bonsai yang sudah jadi untuk dijadikan, untuk diterapkan ke bonsai saya. Sedikit tidaknya kita bisa mengambil gerak dasarnya, contoh gerak dasarnya seperti itu. Nah, makanya seringkali saya jelaskan bahwa di channel ini hanya tempatnya untuk sharing kita yang namanya para pemula seperti itu. Nah, kalaupun ada mungkin senior yang menonton dan menemukan kesalahan penjelasan, begitu juga cara saya memproses bahan, mohon sarannya atau kritikannya, dan itu sangat saya perlukan seperti itu. Nah, oke, jadi seperti di awal saya bilang, di sini sebelum ada cabang yang ke belakang, teman-teman. Nah, di sini kita proses ya, dan saya pun akan membagikan gimana caranya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah membuat apa namanya ini, cowakan ya. Nah, di sini saya akan melakukan tempel susu, teman-teman. Dan untuk bahan penempelnya ini cukup lumayan besar. Nah, jadi masih muda seperti ini, teman-teman. Mau muda mau tua itu tidak masalah menurut saya. Dan cara ini saya sudah sering terapkan ke bahan bonsai sancang ya. Nah, kalau jenis ficus itu sudah biasa. Dan bahkan teman-teman juga banyak yang menerapkan teknik ini, teman-teman. Nah, oke. Di sini teman-teman kalau melakukan pelukaan seperti ini atau cowakan seperti ini, usahakan apa namanya itu, alatnya atau pisaunya, atau teman-teman pakai pahat
usahakan itu tajam ya, cukup tajam, sangat tajam maksudnya. Nah, kalau saya sendiri saya menggunakan pahat yang kecil seperti ini teman-teman. Dan ini bentuknya cekung seperti ini. Ini pahat ukir yang saya pinjam dari kakak saya. Nah, di sini saya juga melakukan pelukaan ini ya. Saya menyayat bagian kulitnya ini agar nanti lebih cepat untuk penyatuan kambiumnya. Prosesnya memang agak sedikit rumit ya teman-teman. Nah, ini saya sebentar, ini masih ada kulit yang terkelupas ini. Nah, oke teman-teman, maaf ya, ini pada saat proses pengikatan penempelnya ini saya tidak ambil videonya karena tempatnya sangat sempit sekali. Jadi untuk menaruh kamera saya juga, aduh maaf, ini ada mobil lewat. Saya juga kesusahan untuk menaruh kameranya di sini. Nah, jadi pada dasarnya atau kuncinya di sini teman-teman melakukan cowakan itu agak sedikit dalam, tidak masalah kena kayunya ya. Nah, begitu juga di batang penempelnya ini teman-teman kupas kulitnya di bagian sisi kiri dan kanan. Nah, jadi hal yang terpenting, batangnya ini dengan cowakannya itu harus presisi. Kulit ketemu kulit seperti itu, harus benar-benar presisi, dan itu akan jauh lebih cepat untuk proses penyatuannya seperti itu. Nah, oke sahabat BMC, seperti itu yang saya bisa bagikan untuk di video kali ini. Proses kita mau belajar mengkonsep, dan begitu juga penempelan cabang di belakang. Nah, oke sahabat BMC, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman para pemula semua. Nah, jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, salam BMC Bonsai Mania Channel.